Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, Marc Marquez untuk pertama kalinya mencoba RC23 2022 di Misano pada hari Selasa kemarin. Honda pun tidak ingin membebani fisiknya untuk menyelesaikan 46 lap. Oleh karena itu, tes dilakukan sebagian di sore hari. Tampilan RC23 2022 nampak ada perubahan dari aerofiring dan juga tidak memakai sayap aerofiring model kotak. Sedangkan tampilan wingletnya mirip dengan Yamaha YCR M1. Tidak hanya itu saja, dari sisi air scope di bagian depan fairing juga tidak lagi sama dengan RC23 2021. Sedangkan bagian belakang terlihat agak lebih besar, yang mirip dengan motor Ducati. Ini adalah konsep yang sangat berbeda, di mana ada poin yang sangat positif dan juga sangat negatif. Sekarang saatnya mencari keseimbangan untuk membuatnya bekerja dengan sangat baik. Kepada Motosan, Joan Mir yang melakukan tes mesin Suzuki 2022 di Misano pada hari Selasa kemarin, mengaku mesin 2022 mempunyai lebih banyak tenaga. Suzuki memiliki hal-hal yang harus diuji, seperti sasis dan ide yang berbeda dalam elektronik. Tampaknya memiliki sedikit lebih banyak kekuatan, dan ini akan membantu kita. Jika pada akhirnya saya dapat memasang ban baru, dan kurang lebih saya memiliki waktu yang baik, saya senang. Dikutip dari Motosan, Bagnaia menjadi yang tercepat pada pengujian di Misano. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 31,524 detik. Ia menguji fairing Ducati baru pada 45 lap. Kemudian di posisi kedua ada Pol Espargaro, diikuti Takaki Nakagami. Quartararo mencoba menemukan perasaan dengan kondisi trek yang sulit, dan Vinales mencoba beradaptasi dengan Aprilia dan beberapa peningkatan aerodinamis pada tes Selasa kemarin. Dikutip dari Motosan, tanpa basa-basi, Chico Lorenzo berbicara tentang situasi kejuaraan dunia MotoGP saat ini. Chico langsung menyorot tingkah laku Miller yang tidak menghormati pembalap lainnya. Saya suka pengemudi yang serius, sangat profesional, yang menghormati orang lain dan Miller tidak. Saya telah melihatnya berkali-kali. Apa yang dia lakukan kepada Joan Mir di Qatar, dia menunggunya dan menabraknya. Akan tetapi Race Direction tidak memberikan sanksi kepadanya. Dan saya pikir mereka harus dihukum penuh. Anda tidak bisa tidak menghormati lawan Anda. Lebih lanjut, Chico juga menyoroti tindakan Miller yang melakukan selebrasi di podium dengan meminum dari sepatu bootnya. Hal itu saya tidak suka. Ini adalah contoh yang sangat buruk. Merayakan kemenangan dengan alkohol menurut saya sudah tidak masuk akal. Alkohol adalah obat. Dari Tuto Motori Web untuk merayakan kehadiran terakhir Rossi di sirkuit tuan rumah Misano. Area tribun dipenuhi oleh penggemar Rossi. Di akhir balapan seperti biasa, The Doctor menyapa para fansnya.
Terlihat Rossi sedih dengan menundukkan kepalanya. Selain para penggemar, rekan-rekan dan teman-temannya dari pembalap Italia juga melakukan penghormatan kepada Vale. Dimulai dari Pecco Bagnaia yang mengunggah caption menyentuh untuk Vale di Instagram pribadinya. Rayakan kemenangan bersama dan dukung kekalahan bersama. Kami adalah kelompok teman-teman berani yang bersenang-senang. Ini adalah VR46 Riders Academy Official dan terima kasih. Selanjutnya diikuti Petrucci yang terlihat memeluk Rossi di akhir balapan dan mengunggahnya di laman Instagramnya. Saya tidak bisa mengatakan senang bertarung dengan Anda, karena itu selalu menjadi mimpi buruk. Tetapi saya bangga berbagi emosi ini dengan Anda. Vale Gelo 46. Di MotoGP San Marino lalu, Bagnaia menuturkan ia memiliki kelemahan dalam pengereman pada debutnya 2019. Kepada Corsetti Moto, dalam hal ini Bagnaia mengaku mempelajari data Jorge Lorenzo, terutama soal cara pengereman. Itu adalah sesuatu yang banyak saya pelajari, karena pada tahun debut saya di MotoGP, saya banyak menderita dengan pengereman, dan saya kemudian mulai banyak belajar di area itu pada akhir 2019. Selain mempelajari data Lorenzo, Bagnaia meracik komposisi pengaturan ban yang pas dengan Desmosed Digi miliknya. Jadi saya banyak bekerja dengan ban dan motor itu, dan juga dengan data Jorge Lorenzo. Perbedaan yang saya lakukan sekarang adalah bagian terakhir dari pengereman. Saya mengerem sekuat yang saya bisa, tapi saya membuat perbedaan saat masuk. Kepada Speedweek, Alex Rins start di posisi ke-9 pada balapan Misano lalu, dan dia dengan cepat merangsek ke posisi 6 di lap pertama. Tapi sangat disayangkan pada lap ke-18, ia harus jatuh di tikungan pertama saat mengejar Bastianini yang ada di depannya. Saya baik-baik saja, tetapi juga sangat kecewa, karena sebelum kecelakaan saya memiliki balapan yang bagus dan mampu mengemudi dengan kecepatan yang kuat. Saya cukup konsisten dan memiliki kepercayaan diri yang saya butuhkan. Jadi saya melaju sangat keras untuk mengejar Bastianini, tapi dia super cepat sepanjang balapan dan dia mengerem lebih keras dari saya. Saya kehilangan banyak waktu di beberapa lap pertama dan kemudian mencoba untuk mencari posisi terbaik saya. Saya sudah mencapai limit, tetapi Bastianini masih kencang di depan. Karena terlalu memaksakan diri, akhirnya saya terjatuh. Kami harus melihat data untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tentu mengecewakan, tapi untungnya saya tidak cedera. Dan sekarang fokus sepenuhnya pada tes yang akan kami jalani di sini. Dikutip dari Tutor Motor Review, Pol Espargaro tampaknya iri dengan paket yang didapatkan Bagnaia dari Ducati. Ia merasa paketnya lebih sempurna dan tidak mempunyai kekurangan. Sekarang kami memiliki hari-hari tes yang sangat penting, di mana kami melakukan perbaikan terhadap motor, karena Ducati selangkah lebih maju dari semua orang, terutama satu langkah di depan kami. Dan kami perlu sedikit memperbaiki situasi ini. Ducati adalah rival yang hebat, tidak mungkin bertarung dengan Ducati. Mereka tampaknya tidak memiliki kelemahan. Siapapun dapat melaju kencang dengan motor itu. Mantan kepala mekanik Vinales di Yamaha yakni Esteban Garcia
muncul kembali di pedok setelah meninggalkan Yamaha. Dilansir dari Motosan, ia saat ini menjadi kepala mekanik di tim KTM Test3. Dan tidak hanya itu, Esteban Garcia juga akan bertanggung jawab atas kedatangan Remy Gardner dan Raul Fernandez ke MotoGP. KTM selalu menjadi rumah saya. Saya datang untuk melakukan pekerjaan yang sedikit baru bagi saya, dan itu sangat memotivasi saya. Saya datang untuk mendukung tim Test3. Meskipun saya langsung direkrut oleh pabrik, tahun depan Remy dan Raul akan berada di sana, dan pabrik ingin memperkuat tim satelit dan memastikan mereka dikelola dengan baik. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.